Terpidana mati sudah dieksekusi di Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pagi ini. Alias Abu Sulaiman bin Ali Sudarman dengan pidana mati. 4 dari 14 terpidana mati dieksekusi Jumat dini hari. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba akan segera dilakukan di Nusa Kambangan. Divonis hukuman mati, Raida dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Di tengah pro kontra hukuman mati narkoba, seorang terpidana mati berupaya mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Apakah hukuman mati harus dihapuskan di Indonesia? Menurut saya, hukuman mati tidak boleh dihapuskan di Indonesia. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang terhadap perbuatannya yang fatal. Hukuman mati di Indonesia diberlakukan kepada kejahatan-kejahatan seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Hukuman mati ini diberlakukan secara dengan adanya bukti yang nyata dan tidak secara sembarangan. Mengapa hukuman mati di Indonesia tidak boleh dihapuskan? Karena dengan adanya hukuman mati, maka ini merupakan penegakan kedaulatan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini juga akan mengurangi tingkat kriminalitas yang tinggi. Contohnya saja, jika ada seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, dan ketika itu diketahui dan dia tidak mendapatkan hukuman mati, maka orang lain yang mengetahui itu juga akan berbuat seenaknya kepada orang lain, termasuk membunuh orang lain. Karena dia mengetahui, hukuman mati yang dia takutkan sudah tidak ada karena sudah dihapuskan. Jadi dia berbuat dengan semena-mena. Inilah mengapa hukuman mati tidak boleh dihapuskan. Dengan adanya hukuman mati, orang akan menjadi takut untuk berbuat kejahatan, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang tinggi. Contoh lainnya, ketika ada seseorang menggunakan dan menyebarluaskan narkoba kepada orang-orang lain. Narkoba dapat merusak secara fisik maupun mental. Ketika kita sudah menggunakan narkoba, maka kita akan bergantung terus-menerus di bawah pengaruh oleh narkoba. Ketika kita menyebarluaskannya, kita juga telah berbuat kejahatan karena telah membuat orang lain secara tidak sadar bergantung kepada narkoba. Jika kita telah melakukan kejahatan itu, maka kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Dengan tidak adanya hukuman mati, maka seseorang akan dengan mudah menyebarluaskan narkoba kepada siapa saja, dan bisa saja semua orang menggunakannya dengan bebas. Ini tentu tidak baik dan melanggar hak asasi manusia, karena ketika kita mengkonsumsi narkoba, kita akan mempengaruhi orang lain dan diri kita sendiri, serta membahayakan orang lain termasuk diri kita sendiri dibahayakan oleh kita, karena adanya pengaruh dari narkoba yang tidak kita sadari. Sehingga dengan ini, hukuman mati di Indonesia tidak boleh dihapuskan karena ini akan berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya hukuman mati, orang tidak akan berbuat semena-mena. Saya setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia. Lantaran di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban umum di Indonesia masih sangat besar. Contohnya saja kasus gembong narkoba yang hingga bertonton. Jika kepala edar narkoba hanya diberikan hukuman penjara seumur hidup, bisa saja kepala edar narkoba ini masih mengendalikan pengedaran narkoba. Karena seutuhnya, kita tidak tahu jaringan pengedaran narkoba ini sehebat apa. Tentu hal ini akan meresahkan masyarakat. Kemudian, bila kepala pengedar narkoba tersebut dipenjarakan seumur hidup, itu hanya akan menjadi beban negara. Karena sudah pasti mereka akan diberi makan dan difasilitasi oleh negara. Jadi menurut saya, hukuman mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusi dapat digunakan. Saya pribadi setuju dengan adanya pemberlakuan hukum mati di Indonesia, mengingat situasi Indonesia yang masih rawan akan tindak kriminal dan narkoba. Hal ini atau situasi ini harus disikapi secara bijaksana dan jernih oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu saja suatu negara harus punya sikap. Karena darurat narkoba atau tindak kejahatan lain saat ini sudah tidak bisa ditolerir. Yang terpenting dari penerapan pidana mati di suatu negara ialah sudah memenuhi aspek legalitas. Artinya, pengaturan dan penerapan pidana sudah berdasarkan undang-undang dan sudah mendapat persetujuan wakil rakyat. Dari sudut pandang internasional, meski sebagian negara-negara khususnya di Eropa dan Amerika sudah menghapuskan pidana mati,
Tetapi masih banyak juga negara-negara yang masih menerapkan hukuman ini, antara lain Cina, Korea Utara, Arab Saudi, negara-negara Asia, dan Afrika. Jadi, menurut saya, hukuman mati tidak perlu dihapuskan dari hukum Indonesia, karena hukuman mati adalah hukuman paling efektif untuk memutus mata rantai tindak kriminal dan narkoba. Kontroversi bisa terus berjalan, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, seperti asas lex dura sed tamen scripta. Hukum itu keras, tetapi memang demikian adanya. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Dari hasil pengamatan saya selama ini, saya menemukan beberapa pernyataan dari pemerintah mengenai adanya hukuman mati di Indonesia. MK sendiri menyebutkan, dengan menerapkan hukuman mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, Indonesia tidaklah melanggar perjanjian nasional apapun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Yang menganjurkan penghapusan hukuman mati, bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara khusus untuk kejahatan yang paling serius. MK menyatakan negara ini memiliki kewajiban untuk memenuhi Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Narkotika. Konvensi ini juga mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukuman secara efektif terhadap pelaku dan kejahatan narkotika. Konvensi juga mengamanatkan negara peserta untuk memberantas kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius, terlebih lagi melibatkan jaringan internasional. Dan menurut pendapat saya, meskipun hukuman mati ini dinilai kejam, tetapi hukuman mati tetap harus dilakukan, mengingat tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, seperti kejahatan pembunuhan berencana, narkotika, maupun terorisme. Para hakim yang lain memiliki perbedaan pendapat bahwa hukuman mati memang bertentangan dengan konstitusi. Mereka beralasan bahwa hukuman mati sudah jelas-jelas bertentangan dengan hak seseorang untuk hidup. Sedangkan mereka juga ada yang mengatakan bahwa secara filosofi moral konstitusi tidak memberikan wewenang kepada negara untuk memperlakukan hukuman mati. Selain itu, ada yang berpendapat jika hukuman pidana bukanlah hukum yang sempurna karena sering terjadi kesalahan dalam penegakannya. Untuk itu, hukuman mati hendak dijatuhkan. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa tidak hanya hukuman mati yang ada di Undang-Undang Narkotika, tetapi seluruh hukuman mati yang ada di undang-undang manapun harus dihapus karena sudah bertentangan dengan konstitusi. Adapun dampak positif dari hukuman mati ialah para pelaku tindakan kriminal tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengulangi tindakannya tersebut. Hal ini berdampak pada berkurangnya angka calon kriminal. Hal ini pula yang dianggap akan menimbulkan efek takut bagi orang yang ingin melakukan tindakan kriminal. Mereka akan berpikir berulang-ulang kali sebelum melakukan tindakannya tersebut. Ada juga yang beranggapan sebagai hukuman mati adalah setimpal bagi para pelaku pengedar narkoba atau kasus kriminal lainnya, karena para terpidana dianggap telah merusak banyak umat manusia.